Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Sepanjang malam kita sudah beristirahat, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita bisa mensyukuri atas berkat rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa sepanjang hari ini ada hal-hal yang indah terjadi dalam kehidupan kita senantiasa, di mana penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunan firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata di situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang sangat indah bisa kita terima pada pagi hari ini. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sebagai orang percaya tentunya ada hal-hal yang indah yang ingin kita dapati, yang ingin kita temui, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu kita bisa peroleh di saat kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tentunya juga kita pernah yang namanya jatuh cinta Bapak Ibu Saudara, ya, dengan seseorang atau lawan jenis. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan daripada setiap manusia, ya. Di saat dia merasakan hal ini saudaraku, tentunya ada sesuatu yang selalu didamba-dambakan atau diinginkan. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga merupakan surat cinta kita, ya Bapak Ibu Saudara, yang dikirimkan Tuhan bagi setiap umatnya, ya. Dari nas ini kita akan belajar ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita temui. Yaitu yang pertama, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa orang yang mencintai firman Tuhan hidupnya akan berbahagia, ya. Orang yang mencintai firman Tuhan hidupnya akan berbahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di situ dikatakan bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, tentunya kita mempunyai beberapa hobi atau keinginan-keinginan. Dan kita akan bisa berbuat apa saja untuk memenuhi keinginan atau hobi kita tersebut. Ya, misalnya kalau ada hobi yang hobi mancing. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara akan berusaha untuk memenuhi hobi Bapak Ibu Saudara. Mungkin akan ada hal biaya yang keluar, tapi itu tidak menjadi masalah, ya, karena itu merupakan kesukaan kita, ya. Begitu pula saudaraku, jika kita mempunyai kesukaan, jika kita membaca firman Tuhan, maka kita rela berbuat apa saja untuk melakukan hal-hal itu, untuk mencapai kesukaan kita itu tersebut saudaraku. Jadi saudaraku, yang harus kita lakukan apa saudaraku? Yaitu kita mencintai firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai surat cinta dalam kehidupan kita atau hobi kita saudaraku, ya. Kita harus percaya sebab dalam firman Tuhan mengandung janji-janji yang indah, mengandung janji-janji yang bisa membuat kehidupan kita berbahagia, ya. Apalagi kalau firman Tuhan itu dikatakan dalam ayat yang kedua, kita terus renungkan, ya, siang dan malam, ya. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal apa-apa, tetapi yang ditekankan di sini yaitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan itu menjadi bagian kita di setiap hari, ya. Jadi kita akan berjalan sepanjang hari ini dengan tuntutan firman Tuhan, ya. Dengan kita berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, itulah yang menjadi perenungan kita siang dan malam. Dalam kita mengambil suatu tindakan, dalam kita mengambil suatu keputusan, ya,
dalam mempertimbangkan segala sesuatu itu didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam firman Tuhan itu menjamin kehidupan kita untuk merasakan kebahagiaan. Ya, jangan sampai kita menolak akan firman Tuhan. Sebab di situ dikatakan bahwa ya, orang yang tidak berjalan menurut firman Tuhan atau menurut nasihat orang fasik, artinya dia tidak mempunyai pegangan yang pasti. Dia mudah terombang-ambing, ya, sebab dia tidak memiliki pegangan yang bisa dia pegang. Tetapi kalau kita memegang kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita, artinya Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan, dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai kehidupan kita ya jauh daripada Tuhan atau hidup tidak dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, hidup dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nilai-nilai yang positif yang kita ambil. Jangan sampai kita tergelincir dengan hal-hal yang ditawarkan oleh iblis. Mari Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan kita pada hari ini sebelum kita beraktivitas. Saya berdoa biar kita berjalan terus menurut firman Tuhan. Apa yang menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, seluruh yang ada pada kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Berkatilah kami, sertailah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, semangat dalam Tuhan, dan terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom, selamat pagi.